Kemudian ada hadis terkait dengan adab menagih hutang. Tagihan hutang dengan cara yang baik. Kita menagih hutang tentu dengan cara yang baik. Nanti jangan sampai ada permusuhan atau pemutusan silaturahmi karena kita menagih hutang. Tentu menagih hutang itu dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, bukan sebaliknya. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya. Berilah tenggang waktu itu bagi orang yang kesulitan, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang. Itu lebih baik bagimu jika kamu itu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 280. Hadis ini jelas Al-Quran sendiri yang mengatur kita itu dalam hal berhutang, menganjurkan kita ya kalau bisa ditangguhkan hutang tersebut, atau kita kalau Anda mau ya sedekahkan, relakan hutang tersebut, ya bebaskan orang tersebut itu dari berhutang kepada Anda. Itu anjuran dari Al-Quran dan juga dipertegas oleh hadis Nabi bahwasanya kita harus menangguhkan Al-Quran bagi yang kesulitan ataupun di sini membebaskannya. Barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Ancaman itu bagi yang meremehkan utang, membayar utang. Dari Maimun Jabar Al-Qurdi radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah seorang laki-laki itu berhutang, ya, dainan berhutang, la yuridu ayyu'ad di ila sahibihi haqqahu, dan dia tidak ingin mengembalikan kepada pemiliknya, hatta akhadha malahu, dan dia menipunya sampai dia mengambil hartanya, famata walam yuradda ilaihi dinahu laqiyallahu wa huwa sarik, kemudian dia meninggal itu dan belum mengembalikan utangnya, melainkan ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Nah, diulangi lagi, hadis dari Maimun Jabal Al-Qurdi radhiyallahu anhu, beliau itu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama rajulun istadada dainan, tidaklah seorang laki-laki berutang, berutang, ayyuma rajulun istadada dainan, berutang, dan dia tidak ingin, la yuridu ayyuadda ila sahibihi, yang dia tidak ingin mengembalikan kepada pemiliknya, memang tidak ada niat untuk mengembalikan hutangnya, nah, dan dia menipu sampai dia mengambil hartanya, dan dia menipu sampai dia mengambil hartanya, artinya di sini dia merugikan si pemilik harta, menyengsarakan si pemilik harta, kemudian dia meninggal, famata walam yuraddu ilaihi dinahu, kemudian dia meninggal dan belum mengembalikan hutang tersebut, melainkan laqiyallahu wa huwa sarik, melainkan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Nah, mau dihadapkan Allah dianggap sebagai pencuri, jelas kita tidak mau. Makanya siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bersama Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Jangan sampai kita menjadi orang yang di hadapan Allah menjadi pencuri. Maka di dalam hadis ini dianjurkan kita untuk membayar hutang dengan segera ketika kita mampu untuk membayar hutang. Bahaya orang yang enggan melunasi hutang. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Ibnu Majah. Artinya hadis tentang yang menyatakan tentang status
orang yang tidak mau enggan melunasi hutang itu sebagai pencuri itu sangat banyak disebutkan di berbagai kitab-kitab hadis. Jangan meremehkan hutang. Ya, dari Muhammad bin Jahsi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, sementara dia punya tanggungan utang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya itu dilunaskan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Sahih Sunan An-Nasa'i 4367. 3 perkara penghalang masuk surga. Barang siapa yang nyawanya meninggalkan raganya dan terbebas dari 3 hal, maka akan masuk surga, yaitu kesombongan, hutang, dan pengkhianatan. Riwayat Ahmad. Jika kita memiliki ketiganya, kesombongan termasuk di sini adalah hutang, maka ini adalah penghalang kita masuk surga. Karena hutang, sabda Rasulullah, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Nafsul mu'mini, jiwa roh seorang mukmin itu, mu'allaqatun bidainihi, itu akan tergantung disebabkan hutangnya, hatta yuqda anhu, sehingga hutang tersebut itu ditunaikan. 2 jenis hutang. Rasulullah SAW bersabda, ya, ad-dainu dainani, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu, wa man mata wa la yanwi qada'ahu fazalikal ladzi yu'khadhu min hasanatihi laisa yauma idzin dinarun wala dirham. Hutang itu ada 2 bentuk. Barang siapa yang mati dalam keadaan berniat melunasi hutangnya, maka aku adalah walinya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berniat melunasinya, maka itulah yang akan diambil kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat, yang ketika itu tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Nah, itu saja. Mohon ditonton sampai selesai materi hadis-hadis ahkam 1, hadis-hadis tentang hutang piutang. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.